ya. Kedepannya itulah tantangan kita, ya. Tantangan kita terkait dengan ini. Demikian juga dengan teman-teman sekarang belajar di kampus. Aku nggak bilang kampus itu mungkin, aku nggak bilang kampus itu apa namanya agak susah ya untuk mengejar teknologi. Aku nggak bilang seperti itu. Tapi yang terjadi adalah di dunia kampus untuk buat kurikulum itu butuh waktu kan. Nggak mungkin Pak Supono bisa buat kurikulum 1 hari udah selesai semua. Enggak, prosesnya panjang. Jadi kurikulum yang misalnya dihasilkan dalam waktu yang panjang, 6 bulan atau bahkan lebih, itu biasanya akan dipakai dalam waktu lebih dari 3 tahun atau lebih dari setahun misalnya. Nah, tapi teknologi yang kita hadapi sekarang itu adalah teknologi yang berubah dengan cepat, apalagi muncul AI tadi, ya. Nah, jadi yang pertama, teman-teman sudah tepat untuk belajar di kampus, khususnya kampus Ulbi, yang memberikan teman-teman basicnya. Nah, tapi untuk bisa catch up di zaman teman-teman nanti, ya, aku apostrof di zaman teman-teman nanti, karena di zamanku sekarang itu mungkin aku beririsan dengan teknologi baru sekarang mungkin ya nggak terlalu lama gitu kan, karena mungkin aku umurku sekarang 34 tahun, ya waktu kerja mungkin sampai 55, ya mungkin tinggal 21 tahun lagi lah aku harus catch up, tapi teman-teman kan masih muda. Nah, jadi yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus cari diferensiasi teman-teman. Mulai melek dengan teknologi teman-teman. Ingat, zamanku dengan zaman kalian itu berbeda jauh. Di zaman kalian, kalian harus berlari bukan hanya 2 kali lebih cepat dibanding dengan zamanku. Bahkan harus 10 kali lebih cepat dibanding dengan zamanku, teman-teman. Ya, ya itu fakta. Ya, mungkin di zamanku dulu, aku jam-jam segini, ya aku main PS, ya kan? Main game, aku main bola sama teman-teman. Terus aku pacaran misalnya di malam harinya, ya kan? Tapi aku masih bisa ngejar. Tapi kalau di zaman teman-teman, ya kan? Itu ketika teman-teman wasting time, itu akan sulit untuk ngejar. Ya, masalahnya adalah kelemahan daripada kita yang berada di lingkungan yang sekarang, kita itu mungkin apa ya, tidak sering di apa ya, dikasih fakta. Kita itu seringnya dinina-bobokkan kan, oh kita itu negara dengan penduduk terbesar, kita itu market terbesar di dunia. Jadi kita akan berusaha untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Itulah yang tidak disajikan sesuai dengan fakta. Menurutku pribadi, ya. Nah, realita dan faktanya apa? Realita dan faktanya itu adalah memang kita itu adalah populasi nomor 3 atau nomor 5 terbesar di dunia mungkin. Di mana itu adalah pasar bagi negara-negara untuk menjual produknya. Tapi teman-teman harus lihat. Sekarang kalau misalnya teman-teman lihat di Shopee misalnya, beberapa waktu yang lalu, apa ya, penjual dari China itu dia nggak memikirkan lagi cara cara apa ya cara seperti cara seperti zaman dulunya. Jadi kalau zaman dulu pembeli dari Cina itu berhubungan dengan penjual dari China itu berhubungan dengan pembeli di Indonesia kayak gitu. Berhubungan dengan pebisnis di Indonesia untuk menjual barang di Indonesia. Nah, tapi sekarang pengusaha di China itu sedang getol-getolnya bagaimana ya caranya untuk menjual langsung ke end customer. Aku bilang end customer, bukan perusahaan Indonesia, tapi end customer Indonesia. Jadi gimana? Jadi maksudnya gimana, Mas Bas? Jadi ketika penjual di China itu langsung lompat untuk menjual ke end customer, maka value edit-nya bagi kita orang Indonesia tuh sedikit banget gitu. Maksudnya gimana? Ya, orang Indonesia nggak membutuhkan terlalu banyak sumber daya manusia di Indonesia untuk menjual barang China tadi kan? Karena langsungnya dari China. Jadi itu akan mengkat berbagai proses di dalamnya. Nah, kayak gitu. Jadi, walaupun kita market, tapi belum tentu serta-merta itu akan create lapangan pekerjaan gitu loh, teman-teman. Jadi, kemungkinan besar ketika teman-teman lulus nanti, ya lapangan pekerjaan itu akan mungkin saja lebih kecil, lebih sedikit dibandingkan dengan zaman sekarang, teman-teman. Karena yang tadi, ada banyak pekerjaan yang sudah berhasil digantikan oleh AI. Itu yang terjadi. Aku bukan menakut-nakuti teman-teman. Itu yang terjadi. Makanya teman-teman mulai dari sekarang harus aktif nih. Misal diskusi sama Pak Supono. Teman-teman sudah dapat ilmu yang berguna di Ulbi. Nah, sekarang teman-teman mikir nih, apa yang sebenarnya saya butuhkan nih? Teman-teman bisa diskusi juga dengan para alumni teman-teman. Apa yang saya butuhkan atau skill set apa yang teman saya butuhkan untuk bisa compete
ketika aku lulus nanti. Kayak gitu, ya. Misalnya skill komunikasi atau apa, itu harus dikembangkan gitu loh. Karena nanti teman-teman misal jago HS, ya. Jago HS nih aku kasih contoh nih, ya. Kita buka ChatGPT bentar. Ada misal dari teman-teman ini jago jago banget HS misalnya, ya. Nah, sekarang aja bisa nyari HS dengan cara seperti ini kan. Tunggu bentar. Tad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 . Nah, sep, buka ChatGPT, ya kan? Ya aku pakai ChatGPT sekarang, lebih mudah. Ntar, continue. Yup, kayaknya aku pernah kasih tunjuk ya, tapi aku kasih tunjuk lagi. Teman-teman ada dari teman-teman yang hafal tuh BTKI yang panjangnya, yang kitabnya itu ini ya, tebal banget ya. Tapi sekarang aku tinggal tulis, tolong berikan kode HS untuk Citri Exit. Tara, di Indonesia misalnya. Nah, teman-teman kalau nyari di BTKI itu bisa mungkin bisa menitan ya, sampai 30 menit. Udah, nih lihat nih. Dia bukan hanya kasih satu loh, tapi kasih dua loh teman-teman. Nah, Tara, nah, ini tinggal teman-teman cari kan. Coba hitung dari aku mulai kasih instruksi sampai dia ngasih jawaban berapa. Even bukan menit teman-teman, detik. Kayak gitu. Ya kan? Nah, di sini dikasih tahu lagi nih. Kalau Anda butuh bla, 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 oke, gini. Ya. Itu udah jelas banget teman-teman. Nah, bayangin memang teman-teman berguna belajar HS sekarang karena teman-teman harus verifikasi kan apa yang diberikan informasinya oleh AI tadi. Tapi kalau hanya tahu HS, ya nggak guna. Karena orang yang nggak tahu HS bisa setidaknya dapat gambaran dari chat GPT tadi. Kayak gitu teman-teman. Jadi ya come on, kalau aku bilang. Jangan mau dinina-bobokkan sama kesenangan sekarang. Karena ketika aku suka lihat X Twitter juga, jadi ketika lihat teman-teman yang memang di umurnya kalian, aku tuh ngelihat kayak banyak orang yang terlalu sibuk mengerjakan hal-hal yang nggak penting. Contohnya kayak gosip, terus kayak tahulah informasi gosip-gosip tentang artis. Contohnya kayak Al Ghazali yang menikah, wah keren banget, oh pernikahannya keren banget, bla bla bla, pernikahan ideal banget. No, no, itu kalian nggak butuhin di kehidupan kalian. Nggak apa-apa kalau misalnya kalian mencari kesenangan di situ sesaat nggak apa-apa. Tapi jangan wasting time kalian. Karena apa? Karena aku melihat juga di sosial media, jujur ya aku sedih sih, aku sedih gitu. Melihat di sosial media kayak X itu ada orang yang cerita gini loh teman-teman. Aduh, aku itu udah nganggur setahun, 2 tahun. Aku tuh nganggap diriku nggak berguna gitu. Apakah aku bunuh diri aja ya? Gimana ya cara bunuh diri yang paling efisien ya? Bayangin teman-teman. Ya, mungkin kalian di sini sekarang karena masih kuliah, karena mungkin masih dibiayain sama orang tua kalian. Itu mungkin kalian masih, ah bodoh banget bang, itu orang-orang yang bunuh diri. Nggak kayak gitu. Ketika kalian lulus dari kuliah nanti, ya kan? Terus keluarga kalian itu mulai push kalian. Ain capek-capek kuliah di Ulbi. Kalau misalnya ujung-ujungnya pengangguran juga. Ngapa? Ah kok lama banget sih kamu kerja? Nak, gitu kan. Terus kalian lihat lagi teman-teman kalian yang lebih sukses dari kalian. Wah, come on, itu pasti mental kalian akan hancur banget. Dan mungkin, apa ya, mungkin kalian akan berpikir juga ke hal yang sama seperti beberapa anak-anak tadi pikirkan teman-teman. Itu kenyataan ya. Dan semakin lama kalian nganggur, semakin tua umur kalian, ya perusahaan itu nggak nyari perusahaan itu nggak segenerous itu teman-teman. Yang memberikan kalian waktu untuk belajar, yang memberikan kalian kesempatan untuk belajar di perusahaan itu dengan bekerja. Enggak, perusahaan itu nggak segenerous itu. Yang perusahaan itu pikirkan cuma satu teman-teman. Gimana caranya aku bisa, kalau aku perusahaan ya, aku bisa memanfaatkan skill kalian demi kepentingan perusahaan pastinya. Nah, kalau umur kalian makin tinggi, umur 26 tahun, 27 tahun, nggak dapat pekerjaan, ya perusahaan akan mikir, ah, mendingan aku hire aja orang-orang yang lebih muda. Ya, karena ketika dia lebih muda, ya perusahaan akan membayarkan, apa namanya, eh
imbal jasa yang lebih sedikit dibandingkan dengan kalau kalian udah tua kan, udah umur tua tapi nggak dapat pekerjaan kayak gitu ya. Itulah aku sekalian intermezzo ya. Itulah tantangan yang kalian hadapi dan really aku bukan nakut-nakutin. Mungkin 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi ketika kalian lulus, kalian akan ingat perkataanku ini lah gitu. Jadi sebelum itu terlambat ya please cari cara ya, please cari cara nanti diskusi dengan dosen kalian gimana ya caranya Pak biar saya itu bisa compete dengan orang-orang lain kayak gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi kita udah belajar tentang Incoterm, terus Bill of Lading. Jadi teman-teman harus tahu Bill of Lading apa? Bill of Lading itu adalah dokumen yang berguna. Tunggu, ini udah kelihatan nggak ya share-nya ya? Bentar. Dokumen yang menceritakan tentang apa? Tentang kepemilikan barang, teman-teman. Karena teman-teman kan ketika dalam pengiriman, itu pasti akan ngasih atau memberikan barang-barang tadi ke kapal atau ke pesawat kan. Nah, perusahaan shipping line atau kapal tadi pasti akan nanya, ini barang siapa? Nggak mungkin juga kan ketika nanti kapalnya sudah sampai di negara tujuan, terus tiba-tiba ada orang yang asal-asal aja ngambil barang kalian. Nah, itu kan nggak mungkin, makanya dibutuhkan dokumen Bill of Lading. Ya. Kemudian dokumen perizinan. Ingat, tidak semua barang bisa diimpor di Indonesia. Ya. Indonesia ini termasuk negara yang paling banyak izin yang dibutuhkan untuk barang impor. Atau kalau izin-izin itu disebut dengan namanya adalah izin lartas. Ya yang aku telah sebutkan sebelumnya. Ya, contoh misalnya kita mau masukkan barang-barang besi baja. Nah, itu teman-teman nggak bisa langsung masukin ke Indonesia. Itu teman-teman harus harus ngurus dulu namanya izin besi dan bajanya, ya. Dan ketika kita ngomong perizinan, perizinan itu butuh waktu, ya. Nggak bisa misalnya kita bikin izin sekarang, izinnya keluar sekarang juga enggak. Ya, bisa aja mungkin ketika kita ngurus izinnya sekarang, izinnya keluarnya misalnya 2 minggu kemudian, atau izinnya keluar sebulan kemudian, bisa aja. Jadi teman-teman harus mengestimasi kapan izinnya keluar dan estimasi barang kalian itu dibutuhkan kapan atau barang kalian itu datangnya kapan. Jangan sampai nanti barangnya datang tapi izinnya belum keluar. Nanti jadi mau nggak mau nanti harus diekspor kembali. Itu kan biaya bagi perusahaan. Kayak gitu ya. Nah, terus ada lagi dokumen namanya Certificate of Origin. Certificate of Origin ini adalah dokumen yang menjelaskan terkait barang tersebut berasal dari mana. Ya, untuk apa Certificate of Origin ini? Ya tadi untuk menentukan asal barang. Contohnya kayak sekarang, tarif perang dagang antara Amerika dan China. Amerika misalnya untuk barang X yang diimpor dari China itu tarifnya 20% misalnya. Tapi kalau barang yang sama diimpor dari Indonesia itu cuma 5%. Bagaimana bisa membuktikan bahwa barang tersebut dihasilkan dari China dan barang tersebut dihasilkan dari Indonesia untuk kaitannya dengan tarif tadi? Ya dengan menyertakan Certificate of Origin, ya. Dan juga ada beberapa lain dokumen-dokumen yang teman-teman harus perhatikan, ya. Ingat diperhatikan, dibaca informasinya, jangan hanya dikolek saja, ya. Nah, sekarang aku menceritakan tentang Incoterm, teman-teman. Incoterm itu salah satu apa ya? Salah satu komponen yang paling penting dalam perdagangan, ya. Sebentar, mana Incotermnya ya? Oh, ini dia. Sebentar, sebentar. Yap. Jadi di dalam Incoterm ini, teman-teman, yang tadi aku bilang, itu menandakan perpindahan risiko dan perpindahan biaya antara eksportir dan importir. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah eksportir. Eksportir itu adalah orang yang mempunyai barang atau orang yang menjual barang, ya. Nah, kalau yang di sebelah kanan atau yang orange itu adalah bayar pembeli, ya, atau importir, ya. Nah, jadi titik potongnya itu nanti di sini nih, di freight-nya ini. Ini aku besarin lah biar teman-teman bisa kelihatan. Ini kelihatan ya di atasnya. Nah, titik potongnya itu anti freight. Jadi gini, aku jelasin sesuatu ya. Packaging dan verification.